Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita bayangkan dan kita renungkan, perintah berbakti kepada kedua orang tua ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya, dan ini merupakan perintah yang wajib diperhatikan. Berbakti kepada orang tua telah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma." Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mencapai masa salah satu atau kedua orang tuamu ketika mereka lanjut usia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan 3 hal. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Jangan kalian melakukan penolakan walaupun seminim mungkin sampai kalian mengucapkan kata atau kata protes ketika orang tuamu memerintahkanmu melakukan sesuatu. Fala taqul lahuma uff. Yang kedua, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan jangan pula kalian membentak mereka. Jangan kalian menggertak mereka. Bagaimana jika ucapan uff saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang anak yang membentak kedua orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada mereka qawlan karima, dengan kata-kata yang lemah lembut. Allah menyebutkan qawlan karima menunjukkan setiap anak yang akan berbicara kepada orang tuanya harus memilih kata-kata yang berbeda dengan ketika dia berbicara dengan sahabat yang sebaya dengan dia, yang seumur dengan dia, artinya memilih kata-kata yang penuh dengan penghormatan. Nah, bagaimana kita lihat pendidikan anak di zaman sekarang ini kadang-kadang berbicara kepada orang tuanya seperti berbicara dengan sahabatnya, atau bahkan yang lebih menyedihkan lagi, berbicara kepada sahabatnya sendiri lebih sopan daripada berbicara kepada orang tuanya. Nah, mari kita perhatikan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian Allah memerintahkan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati. Lalu berendah hatilah engkau di hadapan kedua orang tuamu itu. Berendah hati, merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita, tidak merasa kita lebih hebat dari dia, tidak merasa kita lebih memiliki sesuatu daripada kedua orang tua kita, tidak memamerkan kelebihan yang kita miliki, tapi bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawadhu, rendah hati, dan melayani setiap keinginan kedua orang tua itu. Dan yang terakhir Allah menyebutkan wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita.
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, rahmatilah mereka seperti dulu mereka merahmati kami. Seringkali orang menganggap bahwa kewajiban taat kepada orang tua itu hanya diwajibkan bagi seorang anak yang orang tuanya menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Padahal tidak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan seorang anak taat kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan syarat di dalam ayat suci Al-Quran, taatlah kalian kepada orang tuamu jika orang tua kalian berbuat baik kepadamu, atau jika orang tua kalian mendidik kamu dengan benar. Tidak ada batasan itu di dalam ayat suci Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan anak wajib berbakti kepada orang tua. Seperti apapun perilaku orang tuanya, setiap anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Kecuali jika orang tua itu mengajak anaknya berbuat maksiat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak tadi wajib menolak ajakan atau perintah orang tuanya, seperti yang disebutkan la ta'atul makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sepanjang perintah orang tua itu bukan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang anak wajib menjalankan perintah dari orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jika kedua orang tuamu itu mengajakmu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, maksudnya tidak sesuai dengan kenyataannya, fala tuti'huma, maka jangan engkau mentaati perintah kedua orang tuamu itu. Jangan kau taati perintah keduanya, karena dia mengajakmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk mentaatinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun kedua orang tuamu itu mengajakmu untuk menyekutukanku, jangan taati kedua orang tuamu. Tapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berinteraksilah dengan mereka dengan interaksi yang baik. Jangan kau putuskan silaturahmi, tetap engkau wajib tunduk kepada mereka, tetap engkau wajib mendoakan mereka, tetap engkau wajib berbicara dengan ucapan yang halus kepada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua yang syirik menyekutukan Allah saja, kita wajib tetap berbuat taat kepada mereka sepanjang mereka tidak mengajak kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih jika orang tua itu termasuk orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia kemungkinan meninggalkan beberapa kewajiban, atau dia melakukan beberapa perbuatan maksiat, atau dia meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap wajib taat kepada mereka berdua, karena tidak ada dosa yang lebih berat daripada menyekutukan Allah, dan itu pun Allah tetap mewajibkan anak berbakti kepada orang tua yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.